Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Saya tidak tembak mati kalian, tidak ada. Saya angkat kalian ke masuk penjara kalian. Kalau yang bantah-bantah nanti saya bangun, saya perlu. Ibu Risma, Menteri Sosial kita, dan Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat adalah dua contoh pemimpin yang temperamental, mudah emosi, tidak mampu membendung amarah, dan lain sebagainya. Tapi bedanya dari kedua tokoh ini adalah Ibu Risma orangnya mudah iba dengan orang lain. Ibu Risma sosok yang terima dengan segala kritikan. Jika Ibu Risma salah, beliau mengakui kesalahannya dan minta maaf. Bahkan minta maafnya sampai pakai menangis. Nah, ini berbeda sekali dengan Gubernur NTT Bapak Victor Laiskodat yang tidak bisa mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf atas segala kesalahannya. Beliau hanya merasa kalau apa yang beliau buat itu benar semua. Contohkan saja janji kampanye beliau pada 2018 lalu, merasa seperti beliau tidak pernah memberikan janji itu di hadapan jutaan penduduk NTT. Yang berikut lagi ketika Gubernur Victor dan sejumlah bupati wali kota se-NTT melakukan kerumunan di Pulau Semau, yang mana waktu itu NTT masih dalam PPKM level 2 atau 3 kalau tidak salah. Tapi tidak ada sedikit pun permintaan maaf dari gubernur dan bupati wali kota se-NTT kepada masyarakat NTT setelah video pesta pora, joget bersama, karaokean viral di media sosial. PPKM waktu itu kesannya berlaku hanya kepada masyarakat kecil, sedangkan untuk pejabat tidak. Dan yang terakhir adalah kejadian baru-baru di Sumba Timur, di mana terjadi perang mulut antara Gubernur Victor, Tuan Tanah, dan sejumlah warga di Sumba. Perang mulut itu sampai membuat Gubernur Victor tidak mampu membendung emosinya dan keluarlah kata-kata dari mulutnya yang mengancam penjarakan warganya, ancam pukul, sampai memanggil salah satu warga dengan sebutan monyet. Tapi setelah itu, apakah Bapak Victor minta maaf? Oh, tidak. Karena merasa berada pada posisi benar, beliau tidak pernah merasa bersalah dan tidak mau mengakui kesalahannya itu. Dan tidak ada sikap kebapakan yang ditunjukkan oleh Gubernur Victor, tapi beliau lebih menunjukkan sikap ala premanisme. Dan masih banyak lagi sikap arogansi Bapak Victor terhadap masyarakat NTT yang tidak pernah beliau minta maaf. Nah, dari kedua tokoh di atas tadi, ternyata masyarakat NTT lebih sukanya Ibu Risma. Mengapa? Karena Ibu Risma adalah sosok ibu yang baik hati, rendah hati. Walau suaranya sering terdengar menggelegar bak petir di siang bolong, tapi Ibu Risma ini orang yang humanis sekali. Dan itu terbukti ketika beliau mengunjungi Maumere beberapa bulan yang lalu dan mengunjungi Adonara dan Larantuka ketika badai Seroja menghantam beberapa daerah di NTT. Banyak masyarakat yang mengejar beliau, memanggil beliau, ingin berjabat tangan, minta foto bersama, dan lain-lain. Dan ini saya tidak melihat pada Bapak Victor. Kesannya masyarakat NTT dan Gubernur Victor ini jarak kedekatannya sangat jauh. Oke teman-teman, dari kedua sosok tokoh temperamental yang sudah saya jelaskan panjang lebar di atas tadi, ada satu sosok kepala daerah yang sangat humanis dan sangat dekat dengan rakyatnya, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sebagai catatan untuk kita semua, Bapak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah, dan Jawa Tengah adalah salah satu provinsi
termaju di Indonesia. Ya, kepala daerah yang humanis itu bukan hanya Bapak Ganjar saja, masih banyak kepala daerah lain juga yang sangat humanis. Tapi saya mengambil contoh Bapak Ganjar karena beliau adalah sosok yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depannya nanti. Nah, lalu bagaimana kelanjutan antara sosok Gubernur NTT, Bapak Victor, dan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar? Jadi begini teman-teman, Bapak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah yang merupakan sosok humanis, dekat dengan rakyat, dan banyak juga masyarakat NTT yang mendukung beliau untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Pak Ganjar ini berhasil membawa Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia. Sedangkan Pak Victor adalah Gubernur NTT yang menjadi pemimpin di provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia. Tapi cara beliau pimpin NTT sangat tidak humanis, penuh emosional, sedikit-sedikit marah, main ancam, dan lain sebagainya. Dan kalau ada yang mengatakan, itu kan budaya orang Timur, bicara keras, bernada tinggi kan budayanya orang Timur. Dan pernyataan seperti itu saya bantah. Mengapa? Kalau orang Timur itu wataknya keras, tapi kenapa itu hanya terjadi pada Gubernur NTT, sedangkan para bupati se-NTT tidak ada yang menunjukkan watak keras mereka atau sifat-sifat temperamental. Dan juga yang terpenting adalah membangun NTT itu haruslah dengan pendekatan yang humanis terhadap masyarakatnya. Buanglah cara lama yang mengatakan harus keras dalam membangun karakter masyarakat, dari budaya malas, bodoh, dan lain-lain. Kalau mau menjadi pemimpin dengan watak yang keras, tapi keras yang mana dulu? Tentu keras yang positif, keras yang membangun, keras yang mendidik, keras yang bisa mengeluarkan NTT dari kemiskinan dan pengangguran. Saran saya untuk Bapak Victor Laiskodat, kalau masih ingin dipercayakan masyarakat NTT, sowanlah ke Gubernur Jawa Tengah, atau istilah lamanya Stuba alias studi banding ke Jawa Tengah, dan lihatlah bagaimana cara Bapak Ganjar memimpin Provinsi Jawa Tengah. Oke teman-teman, saya adalah salah satu pendukung Bapak Victor dan ikut memilih dan memenangkan beliau waktu di Pilgub 2018 lalu. Yang saya bicarakan dari awal tadi bukan saya membenci beliau, tapi inilah cara saya mengkritik beliau. Mengkritik dengan tujuan sebagai bahan introspeksi dan untuk menjadi perbaikan ke depannya agar lebih humanis lagi dalam memimpin NTT. Untuk Bapak Victor, masih ada waktu yang tersisa untuk Bapak agar nanti meninggalkan legasi yang baik buat masyarakat NTT. Teruslah memperbaiki cara memimpin NTT yang benar agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat NTT. Terima kasih.